Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebenarnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin, kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen, dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah, itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru, total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau mana? Siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya, dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui. Dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU. Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan
Masih matahari, 2029. matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi yang ada di dalamnya. Di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Tinggal lihat aja di kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga. Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, di mana tadi kita melihat salah satu cuplikan video yang begitu menarik, di mana Hotman menilai ijazah Gibran ada yang janggal dan ada perbedaan. Nah teman-teman, mari kita baca bersama komentar di bawah ini. Indonesia makin gelap. Wajib periksa komisioner KPU. KPU ternak Mulyono, nopalkan kalau nggak dipecat makan gaji besar kerjanya amburadul. KPU berikut pada keluargamu, rezeki yang halal ya Allah. Semoga kita semua terhindar dari rezeki yang tak halal yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Amin. Rakyat pemilihan baru belakang ini, kalau Jokowi dan Gibran ini ijazahnya nggak jelas, kiafasnya berarti termasuk ini KPU penjahat seluruh rakyat Indonesia. Kalau KPU aja carut marut, insya Allah tahun 2029 pemilu kelak rakyat udah nggak percaya dengan pemilu lagi. Kalau kasus ini belum bisa diungkapkan, saya lebih setuju sebagian rakyat termasuk di dalamnya pejabat dan lain-lain jelas bahwa KPU masih dalam kendali yang diinginkan perasaan seorang. Kita wajib kritik dengan kasus ini. KPU RI patut dipertanyakan netralitasnya. KPU tak berkualitas. KPU pesanan. Ya Allah, Indonesia ini negara besar, orang cerdas dan jujur, banyak hebatnya negara sebesar ini diobok-obok dua orang ya jadi gonjang ganjing ya seumur hidup dan berganti presiden baru ini terjadi. KPU paling bertanggung jawab. Segera ganti wapres sangat tidak layak. Ini sih adanya asli, enggak itu loh. Yang jadi masalahnya adalah ijazahnya. Semua info tentang pejabat publik harus terbuka untuk umum, kecuali info rekam medisnya. Kalau enggak dalam ijazah tidak boleh dibuka untuk rakyat, berarti rakyat juga berhak menolak untuk menunjukkan jika diminta saat mencari pekerjaan. Adil toh, pemimpin harus menjadi contohkah? Ini baru Bang Hotman
Dulu saya khawatir kok bela termol, sekarang mantap, hebat bela kejujuran. Mantap Bang Hotman. Ditutup karena ditutupi boroknya dapat uang. Mantap Pak Sahal, Bang Rismon, Pak Roy Suryo. Wapres yang lahirnya haram dari peraturan MK yang nggak kompeten. Sebaiknya mundur jadi wapres, lebih baik berbenah diri lagi, baru mau lagi tahun 2029. Gila, selama ini rakyat ditipu. Semakin banyak orang yang dipikirnya, semakin error gara-gara jabatan. Ayo Bang Hotman, hati nurani kan udah mulai get up. Mainkan Bang, kami rakyat yang ditipu terus mendukung Bang Hotman. Dikira masyarakat lebih bodoh dari termol. Harusnya dari awal pencalonan ijazah diperiksa layak apa enggak jadi polet. Nah, dari keterangan yang dipaparkan oleh Ketua Komisi DPR dan bisa diambil kesimpulan kenapa KPU bisa bikin sebuah keputusan yang jauh atau tidak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU sudah ditutup mulutnya sehingga Gibran persyaratan untuk jadi wapres diloloskan. Jokowi blunder terima Razman. Akhirnya Hotman mulai ikut bicara tentang ijazah Jokowi. Gawat nih. Kalau memang lulusan luar negeri, boleh dong tunjukkan skill speaking English. Ketua KPU wajib dipecat. Masih banyak orang Indonesia yang punya integritas. Takut ketahuan bohongnya, padahal rakyat sudah pada hafal tujuan ampun Gusti. Sama dari 2014-2019 KPU nggak benar diinterversi. Kalau perkara sudah termasuk ke pengadilan, disitulah sandiwara hukum bermain. Jaksa, hakim, pengacara. Sebagai kantor utama tertentu bayarnya sangat tinggi. Rakyat hanya sebagai penonton. Kalau memang ingin menegakkan NKRI, calon pemimpin civiknya harus terbuka. Masyarakat jangan disodorkan kunci dalam karung yang disampaikan di kamar di gudang bawah tanah. Untuk apa lagi dibahas? Sebagai sudah jelas keputusan itu untuk melindungi seseorang anak kecil pun bisa menilai dengan kondisi saat ini. Saksi yang tepat adalah pecat semua yang terlibat dalam memutuskan keputusan tersebut. Dasarnya jelas membela yang bayar. Mulyono, kau anggap rakyat Indonesia buta, tuli, dan bisu, atau tipu daya kau yang kuat. Mantap Pak Hotman Paris, Utapea. Terus perjuangkan bongkar kebohongan ijazah aspal Fufufafa. Mestinya Prabowo risih, rasanya tiap hari berita cuma masalah Gibran kan. Sudah 10 bulan jadi wapres, sudah sangat untung dan sudah pas untuk balas budi Prabowo ke Jokowi. Bagaimana logikanya memilih calon pemimpin? Nilai ijazah tidak boleh diketahui umum. Jangan-jangan nilai hanya sebatas standar sehingga tidak menjanjikan harapan buat keluarga. Honor dengan pendapatan lumayan loh, harusnya dipanggil KPU ke DPR. Hanya iblis yang tidak mau tobat dan berbuat baik terus menjerumusnya pengikut. Nah, teman-teman, di mana kita ini Bang Hotman buka suara tentang ada kejanggalan di ijazahnya Gibran.
Nah, teman-teman, mungkin sekian dari channel saya. Kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI harga mati.